Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Hari ini saya nggak membuat video pembelajaran matematika, tapi saya mau sharing pengalaman saya, menceritakan tentang kondisi saya saat ini. Ya, saya pakai masker. Mohon maaf, mudah-mudahan suaranya cukup terdengar ya. Saya pakai masker walaupun di rumah. Kenapa? Karena sekarang saya sedang isolasi mandiri dan ini sudah hari yang ke-6 ya. Setelah Selasa kemarin ya, Selasa saya merasa nggak enak badan dari hari Senin sebenarnya ya. Senin saya merasa nggak enak badan, akhirnya Selasa saya coba ikut apa kata istri gitu ya, coba sana cek, karena sebelumnya juga 2 pekan sebelumnya saya sempat sakit juga, walaupun ya sakitnya ya demam-demam masuk angin gitu lah ya, tapi saya ngerasa saya lagi gampang banget sakit gitu. Akhirnya saya cek antigen dan ternyata hasilnya qadarullah saya positif 19. Walaupun saya sudah divaksin 2 kali gitu ya, teman-teman. Jadi, teman-teman, vaksin itu tidak menjamin seseorang tidak akan kena virus lagi. Tapi juga jangan beranggapan dia vaksin aja masih kena. Ya udah, ngapain divaksin kalau kayak gitu? Jangan ya. Vaksin itu adalah bentuk ikhtiar kita, usaha kita, selain doa tentunya ya, untuk bisa bertahan dari serangan virus ini. Ibarat kita perang gitu ya, kita perang dengan menggunakan baju besi, perisai untuk melindungi kita dari serangan lawan. Tidak menjamin kita nggak akan kena pedang atau panah dari lawan, tapi itu mengurangi efek serangan yang lebih besar. Ketika kita imunnya bagus, maka perisai itu akan semakin kuat, semakin kokoh gitu ya, nggak akan ditembus oleh panah atau pedang lawan. Tapi ketika imun kita lemah, ya kita akan tetap kena serangan dari lawan, pedang atau panah lawan, tapi mengurangi efek yang lebih besar gitu ya. Jadi saya imunnya lagi kurang bagus, akhirnya saya kena COVID-19 walaupun saya sudah divaksin. Saya pakai masker walaupun di rumah sendirian gitu ya. Jadi saya sama istri dimarahin gitu. Kalau lagi video call tuh istri melihat, kok nggak pakai masker? Pakai maskernya. Walaupun sendirian, maskernya pakai. Kenapa? Karena sekarang virus yang varian terbaru ini yang dari Delta itu ya, yang ini sih walau alam nih ya. Tapi sekarang sudah lebih cepat menyebarnya virusnya ya. Lewat udara lebih cepat. Jadi walaupun sendirian tetap pakai masker. Jadi kalau teman-teman dimarahi sama uminya, sama abinya, sama orang tuanya gitu ya, ayah bundanya, pakai masker atau jangan kemana-mana, udah di rumah saja gitu. Kalau memang nggak perlu, di rumah aja. Ya marah itu bentuk cinta teman-teman. Jadi orang tua kita memarahi kita untuk pakai masker, jaga prokes, nggak usah kemana-mana, itu adalah bentuk cinta kita. Sama seperti saya dimarahi sama istri saya, itu adalah bentuk cinta istri saya kepada saya gitu ya. Jadi teman-teman, saya mau menceritakan pengalaman saya ini, mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran untuk kita semua ya. Saya merasa gini teman-teman, ketika kita tetap menjaga prokes, ya tetap menjaga prokes, tapi kita tidak membentengi diri kita dengan ikhtiar yang ukhrawi gitu ya. Artinya teman-teman yang muslim juga harus dikencengin doanya. Nah saya merasa gitu ya, saya introspeksi diri gitu. Saya merasa belakangan ini saya sudah kendor zikir pagi petangnya ya. Zikir pagi petang itu penting buat teman-teman ya, yang muslim nih ya. Sebelum terbit matahari ya, setelah subuh, sebelum matahari terbit, dan setelah ba'da asar sampai sebelum maghrib itu baca zikir pagi petang, karena itu adalah bentuk ikhtiar kita untuk melindungi diri kita, karena itu ya sudah menjadi janji Allah gitu ya. Dan doa yang minta perlindungan dari wabah ya, Allahumma inni a'udzubika minal barosi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Itu adalah bentuk ikhtiar kita. Nah saya merasa saya akhir-akhir ini tidak merutinkan zikir-zikir itu dan doa itu, sehingga pada akhirnya saya ditegur sama Allah dengan penyakit ini ya. Mudah-mudahan bisa menjadi ibrah buat saya dan kita semua tentunya gitu. Dan tetap jaga prokes teman-teman semuanya. Saya juga sedikit sharing tentang pengalaman saya. Jadi
setelah Lebaran ya, saya karena merasa sudah lama di rumah ya, 1,5 tahun di rumah, sholatnya gitu ya maksudnya. Walaupun waktu awal bulan puasa saya kembali ke masjid tuh, Bismillah kembali ke masjid karena sudah kangen banget dengan masjid ya, kangen banget sama masjid. Tapi ternyata awal-awal bulan puasa itu kalau nggak salah seminggu lah ya, itu istri dan anggota keluarga saya yang 5, itu ada 5 itu kena COVID juga. Jadi sebelum saya sempat ada istri dan beberapa keluarga yang 5 orang totalnya kena COVID. Akhirnya baru sebentar ke masjid, akhirnya saya pulang balik lagi ke rumah untuk sholat di rumah. Nah, setelah Lebaran, akhirnya saya kembali lagi ke masjid. Ya, Bismillah, beli sejadah yang banyak gitu ya, beli sejadah tipis yang banyak buat ganti gitu ya. Nah, awalnya saya jaga prokes teman-teman. Saya awalnya jaga prokes, pakai masker, kemudian bawa sejadah. Terus kalau ketemu orang saya mencoba untuk nggak salaman dulu gitu ya. Tapi lama-lama ya ini sifat manusiawi mungkin ya, nggak enakan gitu ya, nggak enakan lama-lama. Udahlah, yang tadinya narik tangan nggak salaman, lama-lama akhirnya salaman juga. Sehari, 2 hari, 3 hari saya masih bertahan nggak salaman dulu, tapi lama-lama karena nggak enakan, udahlah Bismillah aja. Nah itu salah tuh ya, Bismillah aja tuh salah. Harus tetap diiringi dengan ikhtiar. Bismillah tapi diiringi dengan ikhtiar, menjaga prokes teman-teman ya. Akhirnya salaman, walaupun di rumah cuci tangan ya. Ya walau alam sih ya, dari mana datangnya virus ini, tapi saya introspeksi karena saya sudah lama saya tidak merutinkan lagi zikir pagi petang, baca cuma nggak rutin gitu ya. Nggak rutin baca zikir pagi petang, juga doa perlindungan dari wabah, dan tadi ya prokes yang mulai mengendor gitu. Jadi teman-teman, sekarang kondisinya COVID sedang naik lagi ya, banyak rumah sakit yang kewalahan dengan pasien yang membludak dan perlengkapan yang semakin menipis. Jadi ya buat semuanya lah ya, tetap jaga prokes dan diiringi juga dengan doa serta zikir-zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Semoga bermanfaat. Untuk video-video matematika lainnya mudah-mudahan segera menyusul, karena saya sekarang juga sedang mengejar modul untuk murid-murid saya di sekolah untuk kelas 9. Mudah-mudahan untuk video berikutnya segera saya rilis, walaupun nanti mungkin nggak dalam bentuk layar ya, tapi mungkin saya tulis tangan aja gitu ya, karena kalau di itu kan perlu edit di laptop segala macam ya, butuh waktu yang lebih lama gitu ya. Oke, sekali lagi semoga bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, tetap dengan ikhtiar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.